Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Kali ini, kita bakal ngebahas sebuah kisah fiksi ilmiah yang sangat unik tentang kedatangan alien yang bukannya menjajah, malah mengubah bumi menjadi surga tanpa perang dan kemiskinan dalam waktu singkat. Tapi ternyata kedamaian itu hanyalah sebuah topeng untuk rencana terakhir yang jauh lebih mengerikan bagi masa depan umat manusia. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan masa kanak-kanak umat manusia yang berakhir pada suatu hari, ketika planet ini dikunjungi oleh makhluk-makhluk yang bertanggung jawab menjalankan rencana dari pikiran semesta. Pada awalnya, kehidupan manusia terasa seperti dongeng. Para alien itu mampu menyelesaikan berbagai masalah global dalam waktu singkat. Tak ada lagi perang, kelaparan, maupun kemiskinan. Namun setelah mendapatkan semua yang pernah mereka impikan, manusia bahkan tidak sempat memikirkan harga yang harus dibayar atas kebaikan tersebut. Dan pada akhirnya, waktu untuk membayar pun tiba. Hanya tersisa satu manusia di bumi, Milo Rodriguez, yang duduk di atas sofa di tengah kota yang telah hancur. Lalu terlihat potongan-potongan gambar, tumpukan sampah, pipa-pipa yang mengepulkan asap, gletser yang mencair, dan orang-orang yang mati karena kelaparan serta penyakit. New York City tahun 2016. Seorang anak di kursi roda bernama Milo sedang menggambar pesawat luar angkasa. Di saat yang sama, sebuah pesawat kecil melintas di atas pertanian milik keluarga Stormbrand sebelum tiba-tiba berhenti di udara lalu perlahan tenggelam ke dalam ladang jagung. Di seluruh dunia, komunikasi tiba-tiba terputus. Di tengah kota, sebuah pesawat penumpang perlahan turun dan mendarat dengan lembut. Sementara itu, di atas kota-kota besar dunia, kapal-kapal raksasa melayang di udara, menggantung di atas manusia, menimbulkan ketakutan. Televisi menyiarkan laporan bahwa seluruh pasukan militer dunia dalam status siaga memicu kepanikan. Seorang taipan media Wainwright bahkan menyarankan agar planet ini diambil alih. Namun anehnya, tidak ada satupun dari makhluk itu yang mencoba berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Setiap orang melihat sosok orang tercinta yang telah meninggal. Sosok itu memperkenalkan diri dengan nama Karelen dan menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk membantu umat manusia. Mereka datang dari perjalanan yang sangat jauh untuk membuat manusia melupakan perang, kelaparan, dan ketidaksetaraan. Dan proses menuju zaman keemasan umat manusia telah dimulai. Setelah mendengar siaran tersebut, Wainwright memberi nama pada para pendatang itu, Overlords. Perubahan besar pun terjadi. Gelombang perdamaian menyebar ke seluruh dunia dan perang-perang mulai berakhir. Suatu hari, Ricky dikunjungi oleh kekasihnya, Ellie. Ia mengaku telah melihat ayahnya yang sudah meninggal. Namun Ricky memilih diam bahwa ia juga melihat istrinya yang telah tiada, Annabelle. Laporan terus berdatangan ke pemerintah menuntut agar perang di Kongo, Sudan, dan Korea segera dihentikan. Dan di tempat-tempat yang tidak mengindahkan peringatan itu, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Setelahnya, para penduduk berkumpul, menari bersama dalam lingkaran dan menyanyikan nyanyian pujian. Melihat semua itu, Wainwright teringat pada ayahnya, yang dulu sangat peduli pada kedamaian ternak babinya sampai-sampai mereka digiring ke rumah potong dengan perasaan tenang, tanpa menyadari apa yang sebenarnya menunggu mereka di akhir. Sementara itu, Ricky menghadiri sebuah pertemuan komunitas dan mencoba menenangkan masyarakat. Ia mengatakan jika ini memang sebuah invasi maka invasi ini berjalan cukup baik bagi umat manusia. Namun, pada malam harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Seluruh peralatan listrik di rumahnya tiba-tiba menyala sendiri. Rumah itu mulai bergetar hebat hingga perlahan hancur berkeping-keping disertai cahaya terang yang memenuhi halaman. Ricky pun keluar dan melihat sebuah modul terbang melayang di sana. Ia memohon agar rumahnya dibiarkan utuh. Ajaibnya, struktur rumah itu langsung kembali menyatu seperti semula. Lalu pintu dari modul tersebut terbuka seolah mengundangnya masuk. Di saat yang sama, pihak militer segera mengepung area tempat pesawat itu melayang. Namun banyak orang sakit dan cacat berusaha mendekat, berharap mendapat pertolongan. Ricky kemudian mendapati dirinya berada di sebuah kamar honeymoon di Hotel Four Seasons, tempat ia dan Annabelle pernah menghabiskan hari-hari pertama setelah menikah. Sebuah suara milik Karelen terdengar menjelaskan bahwa manusia sebenarnya sudah berada di ambang penemuan perjalanan antar bintang. Namun bintang-bintang bukanlah untuk manusia. Para alien membutuhkan seorang penghubung antara Overlords dan bumi dan Ricky dianggap sebagai kandidat terbaik.
Carolyn juga menjelaskan bahwa ia belum bisa menampakkan wujudnya karena manusia belum siap melihatnya. Sebagai gantinya, ia memberikan Ricky sebuah hadiah. Sementara itu, seorang perwira intelijen bernama Paul Dunlow mengetahui tentang penculikan Ricky dan segera menuju ke peternakannya, diikuti oleh para jurnalis. Ellie pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ketika kapsul itu kembali mendarat di halaman, semua orang melihat Ricky keluar dalam keadaan hidup. Di bawah kapal besar itu, orang-orang mencoba menerobos barisan militer. Seorang wanita diam-diam mengangkat bayinya yang menangis ke arah langit. Dunlow meminta Ricky untuk menyerahkan benda yang ia terima dari alien. Namun saat Ricky memegangnya dengan kedua tangan, benda itu tiba-tiba aktif. Seketika, bayi di pelukan wanita itu berhenti menangis. Bintik-bintik merah di wajahnya menghilang. Di berbagai tempat, orang-orang yang sakit mulai sembuh. Semua ini terjadi sejak botol itu dibuka. Ricky kemudian menggelar konferensi pers, menyampaikan pesan dari Carolyn bahwa kebijakan lingkungan dan sosial akan segera diubah. Saat ditanya seperti apa bagian dalam kapal alien, Ricky menjawab sambil bercanda bahwa rasanya seperti kamar hotel Four Seasons. Ellie yang mendengar itu pun tersenyum. Ketika Ricky pulang, ia berkata bahwa dirinya tahu Annabelle sempat datang menemuinya. Namun Ellie juga menegaskan bahwa ia akan selalu ada untuk Ricky. Sementara itu, Wainwright mulai menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah invasi. Sang alien kembali menolak untuk menampakkan dirinya dengan alasan manusia belum akan bisa menerimanya, meskipun perlahan manusia mulai bisa merasakan penderitaan satu sama lain. Untuk mempercepat proses itu, para overlord bahkan menutup sumur-sumur minyak di Arab Saudi. Meski begitu, Wainwright tetap bersikeras. Ia menyiapkan petisi dari kelompok Freedom League yang menyerukan pengusiran para alien dari bumi. Ricky mengingatkan semua orang tentang kedamaian yang kini telah tercipta. Ribuan kapal perang yang dulu digunakan untuk berperang, kini bisa diisi makanan dan dikirim ke daerah yang membutuhkan. Bahkan, negara-negara Arab ditawari untuk mengisi pipa minyak kosong dengan air, lalu menyalurkannya ke Afrika. Awalnya, para penguasa menolak, namun Ricky kemudian meminta agar semua orang diberi minum, dan gelas yang dipegangnya tiba-tiba terisi minyak. Akhirnya, mereka pun terpaksa menerima tawaran tersebut. 6 bulan berlalu. Terlihat cuplikan parade militer Hitler, sementara sebuah suara menjelaskan bahwa saat para alien pertama kali datang, semua orang merasa takut. Namun pada akhirnya, mereka justru membawa keteraturan dan stabilitas. Sementara itu, Freedom League semakin kuat. Ibu Milo merasa bangga karena anaknya menulis esai tentang overlords dan mendapatkan beasiswa. Namun di sisi lain, Carolyn tetap berharap tidak ada lagi amarah di dunia dan kembali menolak untuk menunjukkan dirinya kepada publik. Suatu hari, Milo secara tidak sengaja melihat ibunya membeli zat terlarang dari seorang pengedar, bahkan menyaksikan pria itu memukuli seorang wanita. Milo mencoba menghentikannya, namun pria itu justru menembaknya. Wanita itu berteriak histeris sambil memeluk tubuh Milo. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun dari langit. Sang penjahat langsung terjatuh. Cahaya itu lalu berpindah ke tubuh Milo dan secara ajaib, anak itu hidup kembali dan berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Peristiwa ini menjadi perbincangan besar. Wainwright membahasnya di televisi, mengkritik bahwa meskipun si pengedar memang bersalah, ia dihukum tanpa pengadilan. Seorang gadis bernama Greta ikut bersuara. Ibunya bunuh diri karena kehilangan keyakinan terhadap Tuhan setelah konsep kepercayaan itu runtuh. Ia pun bergabung dalam perlawanan. Para anggota Freedom League kemudian menculik Ricky. Ellie, dalam keputusasaan, hanya bisa berdoa memohon pertolongan. Ricky dibawa ke hadapan Wainwright yang menawarinya untuk bergabung dalam perjuangan melawan para alien. Tanpa mereka sadari, percakapan itu disiarkan ke seluruh dunia. Dalam siaran itu, Wainwright dengan terang-terangan berkata bahwa ia lebih memilih dunia hancur oleh manusia daripada hidup di bawah kendali alien. Ricky menolak. Wainwright pun memerintahkan untuk menembaknya. Namun tiba-tiba waktu seakan berhenti. Sebuah pintu muncul di hadapan Ricky, di baliknya Annabelle menunggunya. Ricky melangkah masuk dan saat keluar ia sudah berada tidak jauh dari rumahnya. Keesokan paginya Ellie menyelipkan kamera ke saku Ricky. Ia ingin Ricky melihat wujud asli Carolyn. Ricky pun mengakui bahwa ia sengaja ingin dunia melihat wajah asli Freedom League, kelompok yang bahkan rela membunuh demi kepentingan mereka. Tak lama kemudian, perlawanan pun bubar. Sebagai gantinya, terbentuk sebuah federasi global yang menyatukan seluruh negara. Alien itu kembali menolak memperlihatkan dirinya karena sudah melihat bagaimana reaksi manusia terhadap wujud mereka. Namun, Ricky diam-diam mengangkat kameranya dan mengambil gambar. Saat diperlihatkan, Carolyn ternyata benar, manusia belum siap melihat wujud mereka. Ricky kemudian melamar Ellie.
Sementara itu, Greta terus menyemangati para jemaat agar tetap beriman dan tidak kehilangan harapan. Di sisi lain, berita melaporkan bahwa Wainwright ditemukan gantung diri di kantornya. Waktu terus berjalan. Milo mengunjungi teman lamanya, Kenny. Ia merasa gelisah karena sains mulai mati. Sementara ia sendiri bercita-cita ingin terbang ke planet para alien. 15 tahun pun berlalu. Milo kini telah lulus dan bekerja sebagai astrofisikawan. Ibunya berhenti minum dan tampak lebih muda, seperti halnya banyak orang lain. Bumi terasa seperti terlahir kembali, menunggu untuk benar-benar bertemu dengan malaikat penjaganya. Kenny bahkan sudah meninggalkan kehidupannya yang lama. Orang-orang kini bebas tinggal di mana saja tanpa harus bekerja untuk uang. Banyak yang meninggalkan rumah mereka begitu saja, pintunya terbuka. Para alien benar-benar berhasil menciptakan semacam surga di bumi. Suatu hari Jack Gregson pulang ke rumah dan disambut oleh anaknya. Mereka sekeluarga segera duduk di depan televisi. Hari besar akhirnya tiba. Hari ini, Caroline akan menampakkan dirinya. 200.000 orang berkumpul, menunggu di depan pilar tempat pesawat itu akan turun. Greta juga menyaksikan dari televisi. Kapal itu perlahan turun dan sesuai permintaan Caroline, disambut oleh anak-anak. Lalu, di tengah keheningan dan keterkejutan seluruh umat manusia, yang keluar dari kapal itu tampak seperti sosok iblis. Tahun 2035 pun tiba. Zaman keemasan benar-benar datang bagi umat manusia. Ketimpangan, kejahatan, dan perang telah lenyap. Energi terbarukan tersedia, makanan melimpah, manusia menua lebih lambat, dan penyakit hampir tidak ada. Angka kelahiran pun meningkat. Bagi mereka yang masih ingin mempertahankan cara hidup lama, disediakan sebuah tempat bernama New Athens, di mana segalanya dibiarkan seperti dulu. Milo kini bekerja di Institut Rupert Boyce di Afrika Selatan. Namun, penelitian ilmiah di sana tidak lagi berkembang. Program Milo bahkan akan ditutup. Rekan kerjanya Rachel merasa menyesal. Seumur hidupnya, Milo mencoba memahami Overlords. Asal-usul mereka, bahasa mereka, namun manusia tak pernah benar-benar mengetahui apapun. Greta yang kini telah dewasa masih terus memikirkan sosok iblis itu. Suatu hari, Caroline datang menemui Ricky. Ricky mengeluhkan kondisi dirinya, ia mulai merasa lelah dan ia serta Ellie tidak bisa memiliki anak. Namun kedatangan Caroline kali ini bukan tanpa alasan. Ia datang untuk mengumumkan takdir baru bumi. Sementara itu, sebuah ruangan baru dengan papan spirit tiba-tiba muncul secara misterius di pusat milik anak tersebut. Benda itu jelas merupakan alat komunikasi, tapi dengan siapa? Jack kemudian membawa putranya menemui seorang psikolog, Greta Jones. Sang anak mulai mengalami gangguan tidur, sementara istrinya sering berbicara dalam tidurnya tentang menyelamatkan anak-anak. Anehnya, si anak memperlihatkan kepada Milo sebuah ruangan penuh patung hewan yang ia tangkap dan kirimkan ke planet para Overlords. Ia bahkan mengaku ingin membujuk para alien agar membawanya ikut bersama mereka. Tommy lalu menceritakan pada Greta bahwa setiap malam ia pergi ke suatu tempat yang gelap dan panas, penuh api dan asap dengan sebuah mata raksasa yang mengawasi segalanya. Tiba-tiba, Tom memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Di saat yang sama, Greta merasakan sesuatu yang aneh. Salib di lehernya berubah bentuk lalu terlepas begitu saja. Seketika, semuanya hening. Tom kemudian berkata pada ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. Bayi yang tadi menangis pun tiba-tiba berhenti, padahal wanita itu sebenarnya tidak sedang hamil. Di sisi lain, Ricky menerima diagnosis yang mengerikan. Inilah yang sebelumnya dimaksud Caroline, ia telah terpapar zat beracun dari struktur kapal alien. Greta mendatangi seorang pendeta, menceritakan semua yang terjadi pada Tom, dan menunjukkan salibnya. Milo berpendapat bahwa para alien terlihat seperti iblis karena mereka pernah datang ke bumi di masa lalu, dan manusia sudah pernah melihat mereka. Greta menunjukkan ilustrasi tentang neraka, dan deskripsi Tom ternyata sangat mirip dengan gambaran itu. Muncul dugaan bahwa para Overlords adalah penghuni neraka yang perlahan menghancurkan benteng terakhir umat manusia, iman. 4 bulan kemudian keluarga Gregson mengetahui bahwa mereka akan memiliki seorang anak perempuan. Amy mencoba memilih nama untuk bayinya, namun Tom tiba-tiba menyebut nama Jennifer. Saat dikonfirmasi, sang ibu memang sempat memikirkan nama itu, padahal Tom seharusnya tidak mungkin mengetahuinya. Pada malam hari, Jack menyarankan istrinya untuk pergi ke New Athens dan mengenang masa lalunya yang indah. Sementara itu, Dr. Boyce meminta agar keluarga Gregson dibawa kepadanya. Di waktu yang sama, Greta melihat berita tentang kondisi Ricky yang semakin memburuk, lalu pergi ke peternakannya. Jack sendiri menerima undangan dari Boyce untuk membahas proyek pembangunan lapangan golf. Di sana, Boyce bertemu keluarga Gregson.
Jake juga bertemu Milo yang memberitahunya bahwa pusat penelitian akan segera ditutup. Jake pun mulai bertanya-tanya lalu mencari anaknya. Caroline kemudian menjelaskan bahwa manusia sudah tidak lagi membutuhkan penelitian karena mereka merasa telah mencapai segalanya. Tak lama kemudian, Amy dibawa ke sebuah ruangan dengan papan tulis. Caroline memintanya meletakkan tangan di meja agar ia bisa berbicara dengan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ia mendorong Amy untuk membuka diri. Tiba-tiba, seberkas cahaya besar memancar dari gedung dan menembus langit. Tom menolak pergi bersama ayahnya dan melarikan diri. Jake melihatnya memanjat sebuah platform tinggi lalu melompat, namun tubuhnya melayang di udara. Caroline merasa puas anak-anak itu telah menerima dan memahami. Kini saatnya melangkah lebih jauh. Tom melayang setengah meter di atas tanah, mengagumi kekuatan adiknya, Jennifer. Melihat pola cahaya di langit, Milo menyadari bahwa itu adalah semacam alfabet, setiap simbol mewakili rasi bintang. Artinya, ia telah menemukan lokasi planet asal para Overlords. Rachel pun menciumnya. Sementara itu, Caroline memberikan obat pada Ricky, lalu meminta maaf pada Ellie. Namun Greta datang dan menuduhnya berbohong. Caroline mengakui bahwa merekalah penyebab manusia menjadi mandul. Greta mengambil senjata, namun Ricky berhasil menenangkannya. Caroline memperingatkan bahwa akan datang hari di mana memiliki anak justru menjadi sebuah penderitaan. Namun Greta tetap menembak Caroline. Ricky segera menyuntikkan obat untuk menyelamatkannya. Caroline pun sadar kembali. Di tempat lain, Greta melihat foto ibunya lalu tiba-tiba mendengar suaranya. Saat ia menoleh, ia melihat sosok wanita itu dan dalam kondisi tak stabil, ia melompat keluar jendela. Waktu berlalu. Amy melahirkan seorang anak perempuan. 4 tahun kemudian, Jennifer tumbuh menjadi anak yang berbeda. Milo mulai menyadari bahwa generasi baru ini berkembang tanpa stres, sehat, dan jauh berbeda dari manusia sebelumnya. Namun mereka sebenarnya sedang berevolusi menjadi apa? Suatu hari, seorang anak yang bisa menggerakkan benda hanya dengan pikirannya dibawa kepadanya. Kondisi Ricky semakin memburuk, bahkan obat dari alien pun tidak lagi membantu. Caroline memberitahunya bahwa tahap akhir telah dimulai. Ia sendiri adalah ayah dari 24 anak, jadi ia memahami kengerian yang akan datang. Di berbagai tempat, anak-anak mulai berkumpul dan terhubung satu sama lain. Semuanya berpusat pada Jennifer. Tom mengungkapkan bahwa adiknya bisa membawanya ke dunia lain, bahkan ke tempat yang belum pernah dijangkau oleh Overlords. Jake mencoba mengusir anak-anak dari halaman rumahnya, namun jumlah mereka terlalu banyak. Akhirnya, keluarga Gregson memutuskan pergi ke New Athens. Namun di sepanjang perjalanan, anak-anak terus memperhatikan Jennifer. Di New Athens, mereka disambut oleh wali kota, Jerry Halcross. Kota itu masih mempertahankan budaya lama, bahkan masih membuat film. Namun Jennifer tiba-tiba mengucapkan kalimat misterius tentang angka merah yang akan mengakhiri segalanya. Sementara itu Ellie mengenang masa lalunya bersama Ricky. Amy mempertemukan Milo dengan Jennifer. Milo yakin bahwa gadis itu adalah pusat dari kekuatan besar. Jennifer kemudian memperlihatkan gambaran gunung berapi dan cermin di depannya hancur. Milo menyimpulkan bahwa ia harus pergi ke planet Overlords untuk mencegah kehancuran bumi. Ia meminta Rachel membantunya, meski wanita itu memohon agar ia tidak pergi. Perjalanan itu hanya akan memakan waktu 100 hari baginya, tapi di bumi itu berarti 80 tahun. Ricky semakin sekarat. Ia memanggil nama Annabelle, sementara Ellie menemaninya di saat-saat terakhir. Mereka berbaring bersama, menatap bintang hingga akhirnya Ricky menghembuskan napas terakhir. Di sisi lain, Caroline muncul di layar televisi, mengumumkan bahwa umat manusia akan bertransisi ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tidak akan ada lagi anak yang lahir, orang dewasa hanya akan menjalani sisa hidup mereka untuk membuka jalan bagi spesies baru. Jennifer kemudian terbang ke langit, diikuti oleh semua anak di seluruh dunia. Para orang tua hanya bisa menangis, tak berdaya menghadapi perpisahan itu. Saat angka merah mulai menghitung mundur, Tom berpamitan ia juga harus pergi. Ledakan besar pun terjadi. Jennifer berdiri di puncak gunung, menyerap energi dari segala arah lalu menghilang ke langit. Milo akhirnya tiba di planet Overlords. Ia diperlihatkan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar sebuah kecerdasan semesta. Pilar cahaya adalah penghubung menuju entitas tersebut. Ia mendengar suara sebuah kesadaran kolektif. Anak-anak itu sedang berevolusi menjadi satu kesatuan pikiran, seperti Tuhan baru. Ketika Milo kembali sadar, ia memutuskan harus kembali ke bumi. Namun saat ia terbangun 85 tahun telah berlalu. Stasiun luar angkasa telah lama mati. Ia bahkan diperlihatkan tubuh Rachel yang membeku lalu hancur. Milo menyadari, ia adalah manusia terakhir.
Caroline menjelaskan bahwa ini adalah nasib banyak dunia. Anak-anak mereka akan melanjutkan perjalanan ke tingkat yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Overlords. Milo meminta untuk kembali ke bumi. Ia pun duduk di tengah kota yang hancur. Di atas sofa tua memohon agar para penjaga tidak melupakan planetnya. Di saat yang sama, Jennifer menyerap energi terakhir dan bumi pun meledak. Para Overlords pergi, meninggalkan sebuah pesan bagi siapapun yang lewat. Dan disitulah kisah ini berakhir. Itulah teman-teman alur cerita dari Childhood's End. Sebuah kisah yang bukan sekadar tentang invasi alien, tapi tentang akhir dari masa kanak-kanak umat manusia. Kita melihat bagaimana bumi berubah menjadi surga yang sempurna, namun di balik kemegahan itu ada harga yang sangat menyakitkan, yaitu kehilangan masa depan dan terputusnya ikatan antara orang tua dan anak. Film ini mengingatkan kita bahwa kedamaian tanpa perjuangan dan kemajuan tanpa tujuan seringkali justru menjadi awal dari kehampaan. Para Overlords memberikan kita segalanya, namun di saat yang sama mereka juga mengambil hal yang membuat kita tetap menjadi manusia. Semoga cerita ini bisa jadi bahan renungan kalian, entah sambil ngopi, minum teh, atau menemani kalian di tengah udara dingin malam ini, sambil menatap langit dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya menunggu kita di antara bintang-bintang. Segitu saja pembahasan kali ini, saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.